Shalom, selamat hari Sabat. Acara rumah tangga kali ini, judul pembahasannya adalah perkawinan dan hubungannya. Setiap orang yang normal, apakah dia wanita atau pria, ketika ia sudah masuk usia dewasa, ia pasti memiliki kerinduan untuk masuk ke jenjang perkawinan. Ya, perkawinan adalah lembaga yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sejak mulanya, ketika Allah menciptakan Adam, ia tidak bermaksud manusia itu untuk hidup sendiri. Apalagi ketika ciptaannya, Adam, yang dijadikan dari debu tanah, telah menjadi nyawa yang hidup dan lengkap, selaras dengan proporsinya, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ia, Allah, tak membiarkannya sendirian. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Lalu Allah membuat Adam, manusia itu tertidur nyenyak, dan mengambil salah satu rusuknya dan menutupnya kembali dengan daging. Dari rusuknya itulah Allah menciptakan seorang perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Itulah perkawinan yang pertama di bumi. Allah sendirilah yang telah mensahkannya. Agaknya unik melihat sejarah penciptaan perempuan itu. Kalau laki-laki dijadikan dari debu tanah, tetapi perempuan itu dari rusuk laki-laki. Allah punya maksud tersendiri dalam hal ini. Ia merencanakan perempuan dalam perkawinan bukan hanya sebagai penolong, melainkan dua kata yang cocok, yakni seorang teman hidup yang sejodoh bagi laki-laki, cocok dan pantas untuknya. Allah punya maksud tersendiri bagi perkawinan. Ketika Allah menciptakan perempuan ini, Allah juga punya maksud tersendiri. Ia merencanakan perempuan dalam perkawinan bukan hanya sebagai penolong, melainkan dua kata, yakni cocok dan pantas untuknya, sesuai dengan kebutuhan satu dengan yang lain. Betapa elok hikayat perkawinan yang sejak mula-mula itu. Betapa mulia dan ajaibnya. Mereka dua sejoli direncanakan Allah tidak setaraf dengan binatang, melainkan dengan kehendaknya yang mulia dan agung. Itulah sebabnya ikatan perkawinan itu sangat kudus. Dan sejak mulanya Allah tidak berencana menceraikan manusia tersebut. Mereka harus sehidup semati dan berdampingan satu dengan yang lain selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu, perempuan diambil dan dijadikan dari rusuk laki-laki. Maka mereka berdua sedarah daging adanya. Mereka harus seperasaan dan sepenanggungan. Mereka berdua harus saling mengasihi. Seperti ayat Alkitab, "Hai suami, kasihilah istrimu." Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrimu hendaklah menghormati suaminya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala rumah tangga. Selanjutnya, mari kita lihat fungsi perkawinan. Hubungan suami dan istri dalam perkawinan adalah suatu hubungan yang paling manis dari segala hubungan yang ada di atas bumi ini. Hubungan itu lebih erat dari hubungan orang tua dan anak.
Begitu indahnya hubungan ini, seperti hubungan manusia dan Allah. Itulah sebabnya tidak seorang pun dapat memutuskannya. Hubungan perkawinan di antara suami dan istri sangat menentukan berhasilnya rumah tangga. Kebahagiaan akan tercipta. Kalau perkawinan itu berhasil baik, sudah tentu segala sesuatu akan berhasil baik juga dalam masyarakat. Kehidupan yang baik dalam masyarakat tergantung atas keberhasilan atau kegagalan perkawinan. Pengalaman-pengalaman baik atau buruk dalam perkawinan dapat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Kalau perkawinan, hubungan suami dan istri aman tentram, sudah tentu anak-anak akan melanjutkan generasi sekarang ini akan lebih aman lagi ke depannya. Bukankah telah dikatakan bahwa ketinggian atau kemerosotan hari depan masyarakat ditentukan oleh tingkah laku dan moral anak-anak muda yang bertumbuh di sekeliling kita? Sebagaimana orang-orang muda ini dididik, sebagaimana tabiat mereka dibentuk ketika mereka masih anak-anak, menuju tingkah laku yang baik dan tulus, pengendalian diri dan pengendalian nafsu makan, demikian pula kelak pengaruh mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat diharapkan bahwa keberhasilan itu akan datang dengan sendirinya, bagaikan durian runtuh. Tidak mungkin. Perhatian dan usaha sangat perlu untuk mencapai keberhasilan dalam berumah tangga. Perhatian yang sungguh, menyesuaikan diri satu sama lain, dan berbagai faktor lainnya yang turut menopang perkawinan itu harus dipupuk atau dipraktekkan dalam perkawinan. Banyak faktor yang harus diketahui oleh suami istri dalam usaha mencapai keberhasilan dalam rumah tangga. Dan faktor-faktor itu menyangkut perkawinan itu sendiri. Sedangkan fungsi perkawinan itu adalah untuk kebahagiaan manusia yang membentuk perkawinan itu sendiri. Sampai di mana suami istri dapat mengecap manisnya kebahagiaan itu tergantung atas usaha mereka, dan sampai di mana mereka dapat berkorban, saling mencintai, dan menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya. Menurut Dr. Harold Siroc, seorang profesor anatomi di Sekolah Kedokteran Universitas Loma Linda, California, Amerika, beliau mengungkapkan fungsi perkawinan, mengemukakan bahwa ada 4 dasar kebahagiaan yang dianggap juga sebagai fungsi-fungsi yang wajar dalam kehidupan berumah tangga. Mari kita perhatikan faktor-faktornya. 4 faktor. Faktor pertama adalah perkawinan dimaksudkan untuk memberi jaminan bagi segi finansial dan emosional. Segi finansial dan emosional. Keinginan hayati manusia yang ingin hidup damai, hidup tentram, hidup bahagia, itu pula lah yang mendorong mereka untuk menikah. Namun di samping itu, keinginan mereka aman di bidang finansial, ekonomi rumah tangga yang sejahtera, seirama dalam pembelanjaan uang, setujuan dalam falsafah hidup. Setiap pasangan perkawinan harus memberikan jaminan sebagaimana yang diuraikan terhadap anak-anak mereka. Apabila seorang anak merasa aman dan tentram di rumahnya sendiri, maka karakter dan kepribadian anak itu akan berkembang baik, meskipun pengaruh-pengaruh dari luar kurang baik. Yang kedua, perkawinan akan memberikan pertumbuhan rohani dan kultural atau segi budaya. Mengapa? Keluarga ini merupakan bagian kecil dari masyarakat yang membentuk satu negara. Jadi kedalaman rohani dan kultural masyarakat keluarga itu menentukan tingkat masyarakat dan bangsa. Baik buruknya pengaruh yang tercipta dalam rumah tangga itu sangat menentukan
nilai rohani dan kultural dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh sederhana, bukankah anak-anak dan tingkat rohani mereka dipengaruhi oleh ayah, ibu di rumah? Ketika anak-anak keluar, itulah yang akan membentuk nilai budaya mereka di masyarakat. Yang ketiga, perkawinan adalah untuk menerusi dan menyebarkan cita-cita, tanggung jawab pribadi, dan partisipasi yang menjadikan tulang belakang peradaban bangsa. Dalam usaha inilah ibu bapak harus tetap mempertahankan keutuhan hubungan mereka sebagai suami istri. Kalau keutuhan itu dapat dipertahankan, pastilah hal itu akan menyebar ke lingkungan terdekat dari kedua insan itu. Lingkungan terdekat bapak ibu, kemudian kepada anak-anak, dan kepada tetangga, yang selanjutnya masyarakat mereka tinggal. Budi luhur yang terbina dalam rumah tangga sangat menentukan generasi manusia pada masa mendatang. Persiapan-persiapan hidup anak yang akan membentuk rumah tangga di kemudian hari mendasari tingkat keluhuran akhlak anak itu. Kalau sejak mulanya mereka sudah terbiasa hidup tertib, disiplin, maka setelah mereka dewasa nanti, khususnya ketika juga mereka membentuk perkawinan, disiplin dan tertib ini pasti akan dipraktekkan. Jadi, baik buruknya peradaban bangsa, tinggi rendahnya akhlak manusia dalam masyarakat ditentukan dalam cita-cita yang telah tertanam atau diperkembangkan dalam kehidupan rumah tangga. Faktor keempat, perkawinan yang dihubungkan dengan kelangsungan hidup suatu bangsa. Memang sejak mulanya Allah telah berfirman agar manusia itu berkembang biak. Tetapi tidaklah berarti berkembang biak itu adalah tujuan utama manusia itu untuk melakukan perkawinan, untuk masuk dalam lembaga perkawinan. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk berkembang biak, memperluas keturunan saja, maka gagallah sebuah rumah tangga yang hendak mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan. Ketika kita tidak mendapatkan anak, ini bukanlah hal mutlak penentu kebahagiaan atau keberhasilan dalam rumah tangga. Pembahasan pada saat ini dalam acara rumah tangga adalah perkawinan dan hubungannya. Perkawinan memiliki banyak hubungan, bukan hanya untuk saat ini, namun pada saat yang akan datang, pada saat generasi-generasi kita selanjutnya. Jadi marilah kita mengecek kembali perkawinan kita, suami istri mengevaluasi kembali hubungan kita, apakah pengaruh yang kita sudah berikan bagi generasi kita selanjutnya, dan belum terlambat bagi kita untuk masih berkorban satu dengan yang lain, tetap merasa senasib sepenanggungan, dan yang paling utama, saling mengasihi sebagaimana ayat Alkitab yang telah kita ikuti tadi. Suami dan istri harus saling mengasihi. Suami, kasihilah istrimu, istrimu hormatilah suami. Dan semoga acara rumah tangga kali ini akan mengingatkan kembali kepada kita tujuan perkawinan kita. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga kita masing-masing, perkawinan kita masing-masing, terutama dalam mempersiapkan generasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Tuhan di surga, saat ini kami sudah membahas acara rumah tangga, khususnya perkawinan dan hubungannya. Tuhan, begitu besar hubungan perkawinan bukan hanya untuk saat ini, namun untuk generasi selanjutnya. Mampukan kami, sanggupkan kami untuk mempraktekkan hal yang harus kami praktekkan, saling mengasihi, terus merasa senasib sepenanggungan, dan terlebih banyak berkorban, sama seperti yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami umat manusia yang penuh dengan dosa.
Berkati perkawinan kami, berkati keluarga kami, dan berkati saudara-saudara yang juga berencana memasuki jenjang perkawinan. Terima kasih untuk materi yang luar biasa yang kami sudah ikuti saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.